Cahyo. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara kuliah pakar oleh Bapak Profesor Dr. Apoteker Daryono Hadi Cahyono, Magister Science Engineering di Institut Kesehatan Dewi Sada Delitua pada hari ini Rabu tanggal 2 bulan Juli tahun 2025. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Manusia utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada umat manusia. Semoga kita umatnya mendapat syafaat yang akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Apoteker Daryono Hadi Cahyo, Master of Science Engineering. Selamat datang kembali Prof di rumah Prof yang kedua Institut Kesehatan Dewi Sada Delitua. Yang terhormat Rektor Institut Kesehatan Dewi Sada Delitua yang diwakili oleh Ibu Wakil Rektor 2, Dekan Fakultas Farmasi Ibu Apoteker Mas Ria Petresia Sianipar, Magister Farmasi, Ketua Program Studi Farmasi Program Sarjana, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Bapak Ibu dosen Fakultas Farmasi, dan yang kami banggakan dan cintai para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Dewi Sada Delitua. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin kami mohon berdiri. Kita
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengambil keberkahan dan kelancaran acara ini, marilah kita berdoa. Dan pembacaan doa dipimpin oleh Bambang Hardiansa, mahasiswa farmasi tingkat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bu, izin ya Pak, di sini saya akan membaca doa dengan ajaran saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini, di Balur ini ya Allah, kami hendak menyelenggarakan acara kuliah tamu dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah. Berkahilah acara kami ya Allah. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha satu dan maha mempersatukan. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa kami. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang mengabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kadar mol Quran di dalam sampel. Nah, di dalam metode analisis tentu ada teknik, ada metode, ada prosedur, ada SOP. Jadi teknik itu adalah fenomena fisikokimia yang dimanfaatkan. Ya, misalnya kalau spektrofotometri, fenomenanya adalah interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan molekul, ya. Nanti akan menghasilkan sinyal yang ditangkap oleh detektor. Ya. Kalau metode lebih lengkap lagi, objeknya apa yang dianalisis. Misalnya tablet paracetamol atau paracetamol di dalam tablet. Jadi metode spektrofotometri UV visible untuk analisis kadar paracetamol di dalam tablet, misalnya ada Paramek, Stopol dan lain sebagainya. Nah, kalau prosedur tentu sudah lebih detail lagi, ya. Prinsipnya sudah, ya. Kemudian dijelaskan bagaimana mengekstraksinya dengan apa, kemudian mengukurnya dengan alat apa, itu dijelaskan. Nah, lebih detail lagi adalah standar operating procedure, ya. Jadi itu sudah ditulis lebih detail, sangat detail, sehingga adik-adik sekalian farmasi karena sudah diajarkan analisis farmasi, begitu membaca SOP, alatnya tersedia, fasilitasnya tersedia, regennya tersedia, maka Anda harus bisa mengerjakan. Begitu membaca SOP, karena SOP itu sudah sangat detail, ya. Yang ditimbang berapa tablet, yang digerus di dalam stent dan stenter itu berapa, kemudian yang ditimbang untuk dilarutkan di dalam pelarut, misalnya campur alkohol air 3:7 misalnya,
Nanti mengencerkannya dengan pelarut campur berapa mili dan sebagainya itu ditulis secara detail di SOP. Ya, jadi SOP itu sudah sangat detail sehingga siapapun yang pernah belajar kimia analitik atau farmasi analisis begitu membaca SOP dan semua fasilitasnya tersedia maka bisa mengerjakan. Ya, oke. Nah, ini yang tadi volumetri. Jadi volumetri itu tradisional, ya. Dan titrasi ini tidak hanya untuk praktikum kemudian menjelaskan reaksi asam basa, tapi kalau di sini titrasi, menimbang dan lain sebagainya itu adalah keterampilan profesional apoteker. Karena adik-adik sekalian sebagai calon apoteker itu harus bisa menimbang dengan berbagai macam alat timbang. Ya, tentu untuk skala maksimum kalau di pabrik itu ya paling banter mungkin 100 kilo ya untuk produksi dan sebagainya. Meskipun bisa juga ratusan satu kuintal dan sebagainya ya. 100 atau 200 kilogram bahan baku bisa. Jadi titrasi itu termasuk keterampilan profesional. Jadi menimbang, mentitrasi itu keterampilan profesional. Jadi tidak hanya keterampilan untuk mendukung teori titrasi, tetapi juga keterampilan profesional. Tetapi dengan kemajuan teknologi, titrasi yang tadinya tradisional, konvensional seperti ini, kemudian dengan prinsip potensiometri atau prinsip volumetri dan lain sebagainya bisa diotomatisasi, ya. Dan kemudian nanti alat-alat seperti ini sudah terkoneksi dengan fasilitas yang namanya Laboratory Information Management System. Ya, Anda mentitrasi berapa, volumenya berapa itu sudah langsung tercatat di dalam sistem manajemen informasi. Ya, sehingga kalau di industri farmasi itu nggak bisa orang manipulasi, ya, kecuali memang manipulasinya satu tim produksi, ya, dan quality control kemudian merubah data inputnya. Nah, itu bisa. Tapi tentu itu ada akses informasi yang tidak boleh sembarang orang bisa menggunakan. Nah, sehingga kalau Anda menimbang, termasuk menimbang, itu sudah tercatat semua. Yang dititrasi berapa, pentitrasinya berapa, itu semuanya tercatat di dalam sistem manajemen informasi. Ya, nah, ini otomatisasi tentunya, ya. Oke, baik. Nah, kenapa metode instrumen analitik ini kemudian bisa berkembang menjadi luar biasa? Karena ini perkembangan ini satu perkembangan teknologi sensor. Pak Menteri yang sekarang, saya manggilnya Mas Brian karena teman-teman satu grup BA. Ya. Meskipun setelah jadi menteri saya juga tidak sembarangan kirim WA. Beliau adalah ahli sensor, ya. Jadi beliau termasuk membuat sensor untuk senyawa-senyawa yang sangat berbahaya. Misalnya ada perang yang menggunakan bahan kimia, ya. Menurut konvensi Jenewa itu tidak boleh perang menggunakan bahan kimia atau senjata kimia, tidak boleh. Tentu salah satunya adalah sensor digabung dengan robotik, ya. Sehingga misalnya di sebelah sana itu ada ledakan yang menghasilkan racun misalnya, maka cukup robot yang punya sensor yang spesifik untuk bahan kimia tersebut, maka bisa mendeteksi, ya, berapa kadarnya, berapa di udara, kemudian dan lain sebagainya. Itu Pak Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang sekarang itu adalah ahli sensor, ya. Kemudian yang kedua adalah perkembangan teknologi pemisahan, ya. Pemisahan itu diawali dari kromatografi, ya. Jadi mungkin sudah mendapat kuliah tentang kromatografi. Itu yang pertama kali mengerjakan kromatografi itu adalah Pak Schwepp, ya, orang Rusia. Kebetulan 2 minggu lalu saya baru pulang dari Kazakhstan.
Jadi Kazakhstan itu dulu jajahannya Rusia. Jadi selama 90 tahun itu di bawah Rusia. Kemudian Rusia sekarang jadi Soviet ya, sekarang Rusia. Nah, di satu sisi itu yang ada seminar saya hadir, mereka itu menggunakan bahasanya itu menggunakan bahasa Kazakh dan bahasa Rusia. Jadi saya sama teman saya yang orang Irlandia itu sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan, kecuali mengerti kalau ada gambarnya. Jadi serasa di planet, ya. Jadi, tidak mengerti bahasa mereka. Dan menurut saya sama orang Irlandia itu huruf bahasa Kazakhstan sama huruf Rusia itu kita kira sama, ternyata berbeda. Sangat mirip ya kalau kita seperti orang Eropa melihat wajah kita, wajah orang Filipina, wajah orang Malaysia, orang Vietnam, Myanmar, itu dikiranya sama. Ya. Tapi kalau yang sudah tinggal di Indonesia mungkin 5 bulan nanti baru bisa membedakan orang Indonesia, orang Filipina dan sebagainya. Nah yang ketiga, perkembangan teknologi material. Jadi tadi pemisahan kromatografi itu yang kemudian diikuti dengan perkembangan detektor melalui sensornya, itulah yang kemudian menjadi alat utama di dalam proses analisis baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah yang ketiga tentunya adalah proses fabrikasinya ya. Nanti kita lihat kolom gas kromatografi ya. Saya lupa di farmasi sudah punya kan gas kromatografi kalau tidak salah ya. Itu ada kolom kapiler ya. Kolom kapiler itu besarnya itu segede rambutnya gajah. Siapa yang pernah naik gajah? Yang pernah naik gajah. Nah, nanti ceritakan teman-teman apa ukuran rambut gajah itu seberapa. Nah, kolom kromatografi gas itu yang segede rambut gajah itu fabrikasinya itu luar biasa ya. Karena dia fase biarnya itu ada di dinding dari kolom itu ya. Kalau diisi seperti kolom HPLC gampang ya. Tapi kalau fase biar ditempelkan di dinding dalam dari kolomnya, itu kalau fabrikasinya itu tidak menggunakan otomatisasi dan juga teknologi yang luar biasa, tentu akan sulit mengontrol keseragaman dari tebal lapisan ya. Jadi ini yang mempengaruhi kenapa instrumen analitik itu menjadi tool yang luar biasa. Nah di dalam proses analisis kimia atau farmasi, tentu kalau kita bahan yang kita analisis adalah senyawa obat ya. Jadi obat itu selain memberikan efikasi, efek farmakologi yang terbaik ya. Jadi kalau anti kanker dia harus bisa membunuh sel kanker dengan baik ya. Kalau dia antipiretik maka dia harus bisa menurunkan temperatur badan dalam rentang waktu tertentu dengan dosis sekian miligram ya. Yang kedua syaratnya adalah keamanan. Molekul sebaik apapun dia punya efek farmakologi yang sangat baik, tapi kalau dia tidak selektif dan tidak aman, khususnya keamanan, maksudnya efek sampingnya tinggi, kemudian juga toksisitasnya tinggi, maka dia tidak bisa dipakai ya. Jadi dua syarat obat itu adalah efikasi dan safety. Apa yang bisa menjamin efikasi dan safety adalah quality-nya ya. Quality yaitu pada saat dia diproses menjadi sedia farmasi, apakah itu tablet, apakah itu sirup, salep, krim dan lain sebagainya dengan dosis yang tertentu. Itu yang harus dilihat kualitinya ya. Kalau dia persyaratannya itu harus diproduksi dengan fasilitas yang steril ya, fasilitas produksinya ya harus steril, memenuhi kelas A, B, C, D dan seterusnya ya. Nah untuk analisis tentu yang menjadi acuan itu adalah struktur molekulnya
ya. Struktur molekul ini nanti menggambarkan senyawa ini bisa dianalisis dengan instrumen analitik apa atau dengan metode analisis apa, ya. Jadi kalau molekul yang punya dari sekalian sudah dijelaskan kromofor, ya, dari struktur molekul tersebut yang bisa berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik, maka bisa dianalisis dengan spektrum Department of Quality Control, ya. Dan ini semuanya terdokumentasi dalam satu sistem yang luar biasa. Tentu ini bisa dikembangkan sendiri, pabrik farmasi bisa mengembangkan sendiri dengan tentu harus punya tenaga IT yang sangat baik, tapi bisa juga membeli sistemnya sama dengan kita membeli Zoom dan lain sebagainya itu mirip. Oke, ini adalah alat-alat yang atau metode yang banyak digunakan untuk analisis bahan baku obat maupun obat yang ada di farmakopi resmi, ya. HAS, gas kromatografi, HPLC, spektrofluorimetri, titrasi, spektrofotometri, ya. Tentu yang paling banyak adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Saya kira 95% metode yang ada di farmakope itu baik kualitatif maupun kuantitatif itu menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi, ya. Oke, baik. Nah, ini tadi, ya, di dalam proses drug discovery and development itu banyak menggunakan instrumen analitik, ya. Tadi yang untuk protein itu dengan X-ray single crystal, ya, atau NMR resolusi tinggi. Di Indonesia kalau NMR yang besar itu ada di TB dan BPPT atau BPPT. Sekarang BRIC, ya, Interpol, ya, 500 MHz. Kalau yang desktop itu banyak yang 45 MHz atau yang 60 MHz. Karena harganya tercakup 200 jutaan itu bisa, ya. Tapi hanya untuk menentukan spektrum NMR secara kasar, ya. Nah, untuk menentukan struktur kristal protein atau molekul yang rumit itu harus menggunakan NMR resolusi. HPLC, LC-MS dan sebagainya, baik itu untuk analisis di dalam uji in vitro, ya, misalnya kadar obat di dalam hewan coba, hewan uji, atau juga di dalam proses produksi, ya, formulasi, kemudian tadi quality control itu juga menggunakan alat-alat yang utama adalah HPLC. Untuk studi farmakokinetik tentu karena kadarnya itu harus bisa menganalisis clearance-nya itu berapa jam setelah diberikan, maka kita harus bisa mendeteksi kadar yang kecil, maka kita harus menggunakan liquid chromatography mass spectrometer, ya, karena tidak hanya menentukan di peak-nya berapa, tapi juga pada saat clearance-nya itu sekian berapa lama setelah pemberian obat, ya. Jadi banyak di dalam proses drug discovery maupun development-nya menggunakan instrumen-instrumen analitik yang advance, ya. Tapi yang paling banyak tentunya adalah HPLC. Nah, ini adalah contoh protein. Jadi menganalisis protein yang seperti ini, struktur 3 dimensinya seperti apa, sampai tentu nanti bisa menggambarkan struktur kuarterner, ya. Kalau kuarterner itu berarti ada subunit A, subunit B dan sebagainya. Kalau yang tersier, ya, struktur seperti ini yang nanti bisa menggambarkan kenapa dia helix atau beta sheet karena ada ikatan hidrogen dan lain sebagainya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah contoh bagaimana antivirus yang coba kita pelajari bagaimana berinteraksi dengan reseptor yang ada di virus SARS-CoV-2, ya. Nah, kalau itu molekul dia tidak keluar, berarti dia stabil di dalam binding site yang kita targetkan, ya. Tapi molekul-molekul tertentu yang memang dia tidak punya prospek untuk menghambat SARS-CoV-2, maka
maka molekul itu akan keluar ke atas atau ke samping kanan. Ya. Itu dengan simulasi yang membutuhkan fasilitas komputasi yang cukup baik. Ya. Nanti contoh labnya di kami yang bisa mensimulasikan sampai 500 nanosecond. Ya. Ini juga penelitian-penelitian yang terkait dengan protein yang berkaitan dengan SARS-CoV-2 tadi yang menggunakan single X-ray, ya. Jadi menentukan struktur protein seperti inilah yang sulit karena jumlahnya kan kecil. Nah, mengisolasinya itu seperti apa? Kemudian juga yang tahapan yang cukup sulit itu juga mengkristalkan proteinnya. Tapi bisa protein-protein seperti ini diukur dalam kondisi larutan, tapi harus tadi menggunakan NMR resolusi tinggi 600 MHz sampai 900 MHz. Oke, nah bagaimana untuk analisis instrumen analitik yang digunakan untuk quality control? Ya, ini di sini ada contoh 4TD, ya. 4TD itu adalah produk dari kami Sekolah Farmasi. Sebenarnya sudah lolos uji klinis untuk anti-TB, ya. Tapi adik-adik sekalian kan tahu ya, WHO maupun Kementerian Kesehatan kan punya obat standar 44 ya, INH, rifampicin dan lain sebagainya, ya. Nah, sehingga oleh Kementerian Kesehatan tidak boleh jadi fitofarmaka, ya, karena tetap harus menggunakan obat ajuan WHO yang tadi rifampicin, INH dan dua, ya. Sehingga 4TB ini sebagai suplemen, ya. Tapi dari uji klinis itu sudah sebanding dengan obat standar yang ditetapkan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan. Oke, nah jadi sebelum suatu metode digunakan, ya, baik itu metode klasik maupun metode instrumental, tentu harus Selamat pagi Pak Rektor. Terima kasih banyak ini atas kesempatan. Kalau metode tersebut sudah ada di Farmakope, kalau adik nanti punya industri sendiri, tinggal diverifikasi saja metode analisisnya. Tapi kalau metode analisisnya itu belum ada di Farmakope atau di buku-buku acuan yang lainnya, maka Anda harus membuat metode analisisnya. Ya, jadi kenapa harus dibuat? Ya, metode analisisnya itu tidak tercantum di dalam kompendia itu Farmakope maksudnya, ya. Kemudian official method seperti yang ada di Farmakope atau prosedur yang dikeluarkan oleh WHO atau AOAC itu adalah jurnal analytical chemistry, ya. Itu juga molekul-molekul obat itu juga ada di sini, ya. Atau juga SNI, SNI-nya di SNI tidak ada, nah, maka Anda harus membuat metode sendiri, ya. Nah, yang unofficial method itu maksudnya apa? Yaitu metode yang dikembangkan oleh pribadi-pribadi. Jadi Anda boleh mengutip dari jurnal-jurnal. Kalau jurnal itu Anda menemukan di publikasi, maka Anda boleh kemudian Anda lakukan validasi, ya. Jadi mengutip dari sumber yang unofficial. Unofficial itu maksudnya belum ditetapkan sebagai metode standar. Jadi sudah digunakan untuk penelitian, tetapi belum ditetapkan sebagai metode standar seperti di SNI atau di Farmakope. Ya. Oke, nah metode analisis syaratnya tentu baik untuk kualitatif maupun kuantitatif tentu harus selektif, sensitif, akurat dan
presisi. Nanti adik-adik coba baca lagi apa itu definisi selektif. Artinya dia hanya kalau paracetamol target metode itu ya untuk paracetamol. Meskipun ada molekul lain yang mirip-mirip, maka dia tidak akan terganggu oleh si molekul yang lain. Ya. Sensitif artinya dia bisa mendeteksi dalam jumlah kecil seperti tadi ya, CMS maupun GCMS. Misalnya di kasus doping, dia harus bisa mendeteksi kadar steroid di dalam urin sekecil mungkin. Apakah itu steroidnya masih utuh, strukturnya masih utuh, atau sudah hasil metabolisme, pecahan-pecahan, ya, yang kemudian nanti bisa dirangkai dan diprediksi pecahan-pecahan tersebut berasal dari steroid A, B, C, D dan seterusnya. Ya. Akurat, presisi, nah, ilustrasinya seperti ini. Ya. Jadi akurat itu correct, ya. How close the measurement to the accepted value, ya. Jadi akurat itu seberapa dekat nilai yang kita nilai yang kita hasilkan dengan nilai yang sebenarnya atau yang kita sepakati, ya. Sedangkan presisi itu adalah pengukuran, hasil pengukuran itu saling dekat, ya. Jadi kalau yang di sini yang akurat dan presisi adalah yang ini, ya. Ini akurat dan presisi karena angka yang accepted-nya bisa penting, ya. Hasilnya 5 itu dekat satu sama lain, maka dia presisi, precise, ya. Akurat itu dekat dengan angka aslinya atau angka yang dibayangkan, angka yang sebenarnya, ya. Nah, atasnya not akurat, not precise, karena saling menjauh, kemudian juga tidak terpukul di dalam satu area, ya. Kalau yang kedua akurat tetapi tidak precise, ya, karena menyebar, ya. Kemudian yang atas itu presisi tapi tidak akurat karena dia mengumpul di satu tempat tapi tidak dekat dengan angka yang sebenarnya, ya. Nah, kalau orang yang lomba memanah, saya kemarin di Kazakhstan itu karena Kazakhstan itu salah satu olahraganya adalah naik kuda dan menembak, naik kuda dan memanah. Tapi saya memanahnya baku pembandingnya. Peluang untuk Anda yang mau bisnis itu juga membuat baku pembanding khususnya senyawa sejenis. Senyawa sejenis itu senyawa yang tidak diinginkan di dalam bahan baku, ya. Nah, metode yang gampang tetapi sulit mengisolasinya adalah dengan mengekspos pelarut air panas atau matahari dan sebagainya, maka bisa dihasilkan senyawa-senyawa sejenis. Tapi karena jumlahnya kecil maka perlu biaya yang cukup besar untuk itu. Tapi harganya itu berlipat-lipat dari harga emas. Emas sekarang berapa harganya per gram? 1,8 juta. Itu 1 gram, kan? 1 gram itu berarti 1000 mg. Nah, kalau baku pembanding yang senyawa sejenis 10 mg itu 2 juta, bahkan ada yang 10 juta. Kalau 10 juta itu 10 mg berarti 10 juta kali 100. Nah, 1 miliar 1 gram. Tapi memang sulit untuk memproduksi dan mengisolasinya, ya. Small quantity, high price, ya. Itulah baku pembanding, ya. Terutama baku pembanding cemara, ya. Senyawa sejenis atau senyawa pencemar itu harganya sangat mahal karena sulit membuatnya, ya. Peluang bisnis. Oke, kromatografi gas, ya. Jadi kalau cair menggunakan cairan, kalau gas itu menggunakan gas. Tapi gas
di kromatografi gas itu sudah tidak berinteraksi dengan senyawa yang kita pisahkan. Kalau di kromatografi cair kinerja tinggi itu terjadi interaksi antara fase dia dengan analit dan analit dengan fase gerak. Tapi kalau di kromatografi gas yang berinteraksi hanya fase dia dengan analit. Fase gerak atau gas itu hanya fungsinya mendorongnya, tidak berinteraksi. Nah ini yang kolom kapiler ini yang sebesar gajah, rambut gajah, ya. Itu kan kecil sekali, ya. Jadi tebal dari ini contoh. Ini kolom yang biasa, kemudian kolom kapiler, ya. Kalau kita ada gambar yang lain, ya. Jadi kita ada gambar yang lain. Jadi tebal fase diamnya itu ada di dinding yang tadi. Jadi ada pipa yang besarnya tadi ini rambut gajah. Di dalam pipa di dindingnya itu dilapisi fase diam yang tebalnya itu tidak lebih dari 5 mikrometer. Ya. Nah, kalau itu produksi pakai tangan kan nggak mungkin menempelkan segini sebegitu tipisnya di dalam kapiler yang kecil, ya. Jadi itu sudah menggunakan pabrik. Banyak yang tadi pemaparan dari beliau yang sangat luar biasa, yang mungkin beberapa instrumen itu sudah sering kita temui, ya kan, baik di S1 maupun di apoteker. Kemudian tadi juga banyak terkait dengan soal-soal CDT ya Bu, soal OSCE juga, di OSCE juga kita banyak pakai instrumen. Kemudian di soal-soal CDT instrumen juga banyak ditemukan. Ada pepatah mengatakan, katanya ilmu itu gak hanya didapat dari bangku kuliah, tapi juga dari dialog dan juga diskusi secara interaktif. Akan saya buka sesi pertanyaan, sesi diskusi bagi teman-teman maupun Bapak Ibu dosen. Langsung ada Ibu Dr. Sofiarahmi, Ibu Nomo Marianti. Mungkin di sesi pertama kita akan memberikan 3 penanya. Namun sebelum itu mohon izin ibu-ibu boleh kita screening dulu. Kayaknya udah pada ngantuk ya. Sebelum saya mengajar, saya praktisi juga Prof di industri. Jadi yang saya coba compare sampai saat ini, kebanyakan kan hasil riset dalam dunia perdosenan gitu kan, itu banyak yang tidak bisa diteruskan untuk dipakai di dunia industri. Termasuk misalnya yang riset yang disampaikan oleh Bu Sofia itu seperti putus di tengah jalan, tidak ada perpanjangannya gitu kalau kita mau sampai ke industri. Nah, yang mau saya tanya di sini Prof, sebenarnya kendala apa yang kira-kira yang dialami antara sinkronisasi dunia pendidikan farmasi dalam risetnya kalau mau menuju ke industrinya Prof gitu. Lalu yang kedua Prof, yang saya dengar kan udah banyak teknologi yang sekarang AI sama Roblox kan Prof. Kalau untuk di rumah sakit sudah dipergunakan itu Prof, di luar negeri seperti di Cina mereka sudah pakai media itu. Lalu kalau di industri tersendiri Prof, apakah teknologi tersebut akan terpakai di bagian quality control sama produksinya Prof gitu untuk pemanfaatan teknologi. Dan kita sendiri apoteker nanti kedepannya bagaimana mensiasatinya Prof gitu untuk peranan kita sendiri sebagai apoteker, karena waktu saya bekerja kemarin di industri kan di industri itu kan sarannya apoteker ya Prof, hampir semua apoteker di situ. Lalu tetapi untuk bagian QA-nya tidak semua apoteker memang Prof. Gimana caranya biar akhirnya apoteker yang berperan di situ Prof semuanya, walaupun ada teknologi AI atau Roblox itu, apakah kita masih memungkinkan menduduki peran tersebut Prof? Terima kasih Prof. Baik, terima kasih. Marketing dari industri farmasi. Yang tahu kebutuhan pasar itu kan orang marketing, ya. Nah, R&D itu mereka akan tahu apa yang dialami atau kesulitan apa, misalnya di dalam proses formulasi
tablet X misalnya. Tablet X itu misalnya sangat higroskopis misalnya. Nah, yang tahu kan orang R&D. Nah, orang R&D kalau belum menemukan solusi untuk mengatasi hal tersebut, itu dia perlu bekerja sama dengan teman-teman dari industri. Demikian juga teman-teman marketing yang meskipun kami biasanya ada presiden lecture. Presiden lecture itu kita mengundang top manajemen dari industri farmasi untuk memberikan kuliah umum pada mahasiswa ya kayak kita ini. Nanti sore siangnya setelah makan kita diskusi terkait dengan kebutuhan pihak industri atau kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga nanti kita bisa petakan, ya. Oh, itu masalah di industri farmasi itu seperti ini, metode analisisnya misalnya. Metode ADLC analisis senyawa X itu ternyata di industri farmasi masih belum bisa terselesaikan. Misalnya terkait dengan akurasi dan presisinya itu tidak memberikan hasil yang bagus, atau recovery-nya juga belum. Nah, maka itu bisa menjadi topik penelitian. Syukur-syukur biasanya kalau kami langsung aja to the point, minta ke industri untuk membiayai. Nah, biasanya yang kita minta bahan baku, maksudnya keperluan riset ya. Jadi kalau dia metodenya ABLC, ya dia harus menyediakan kolom, larut, reference material dan sebagainya. Nanti kita tinggal mengerjakan saja seperti itu. Nah, kalau yang tadi misalnya marketing, oh ini kebutuhan obat tradisional yang berkaitan dengan apa namanya imunitas misalnya. Ini sekarang lagi tren ya seperti itu. Nah, sehingga teman-teman yang ahli farmakologi atau bahan alam, mereka bisa mencari tanaman apa yang punya efek farmakologi terkait dengan peningkatan imunitas. Nah, sehingga riset itu based on market driven atau industrial need, itu yang meskipun itu jumlahnya mungkin tidak lebih dari 20%. Ya. Kalau yang 80% itu memang masih riset dasar yang bisa masuk membutuhkan. Ya, seperti kami masuk di tim vaksin SARS-CoV nasional itu juga risetnya riset dasar. Ya, karena bagaimana menentukan struktur proteinnya, ya, sebagai protein dari AC2 dan sebagainya, variasi dari protein AC2 itu seperti apa, itu juga riset dasar. Tetapi itu nanti bermanfaat di dalam proses pengembangan molekul organiknya atau juga nanti untuk keperluan vaksin yang mencari antigen yang terkait. Nah, sehingga kalau kita sering berkomunikasi dengan komunitas dari industri, rumah sakit, pelayanan, itu akan mendorong kita untuk melakukan riset-riset yang memang secara real dibutuhkan oleh pihak-pihak stakeholder yang terkait. Tetapi ini memang tidak mudah, kan sangat tergantung dari SDM dan fasilitas didikan di perguruan tinggi. Mungkin karena ITB kan sudah dari tahun 47 ya. Nah, kemudian juga perisetnya juga maksudnya dosen-dosennya banyak sehingga cukup lebih mudah untuk bisa bekerja sama dengan seperti Daewoo misalnya. Daewoo itu daripada melakukan riset sendiri, akhirnya kerjasama dengan kami membangun lab tersendiri di kami. Membangun lab namanya Research Institute for Drug Delivery System. Ya, jadi itu mau riset di lab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas kuliah tahun ini. Saya yang mahasiswa dari APK 2012. Saya ingin bertanya, yang pertama itu tadi Prof menjelaskan bahwasanya Indonesia itu masih belum ada penemuan zat baru ya Prof. Mohon izin Pak, agak didekatkan. Oh iya, tadi di Indonesia kan masih belum ada penemuan zat baru obat ya. Itu kira-kira hambatan terbesar di Indonesia untuk menemukan zat baru itu apa ya Prof? Kemudian yang kedua, kiat-kiat kita sebagai farmasis itu nanti kedepannya agar bisa menjadi interpreter yang baik seperti Bu Nurhayati
Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santuri dari kelas farmasi A3C. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, tadi kan di slide kedua tentang Pharma 4.0 itu apa saja komponen utama dari Pharma 4.0 dan bagaimana kontribusinya terhadap kebangkitan digital di industri farmasi. Kemudian yang kedua, bagaimana model ADME, in vitro dan in silico itu bisa membantu mengurangi kebutuhan uji coba pada hewan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Coba untuk kita berfoto bersama. Baby Afri di sebelah sana. Oke, Bapak Ibu semua kita foto bersama ya. Foto bersama dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah hari ini. Ya, jempolnya mana jempolnya? Oke, jempol. Masih ada 2 poster lagi ya. 1, 2, 3.